Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah minggu lalu kita libur sekali. Dan libur itu kan kalau bagi mahasiswa biasanya menyenangkan. Nggak enak kalau kuliah kok aktif-aktif terus, kuliah kok rajin terus dosennya, itu kan sekali-sekali harus ada off-nya, ada liburnya. Maka minggu lalu kita libur dan alhamdulillah luar biasa, yang meliburkan ternyata bukan saya, tapi dipaksa oleh Allah harus libur. Ya, jadi minggu lalu agak tidak enak badan. Malam ini pun sebenarnya masih, kalau HP charge-nya masih 50%. Jadi nanti mungkin ngajinya juga tidak senengku kalau sudah merasa capek, sudahlah 10 menit ya 10 menit, 15 menit ya 15 menit. Wong ya tidak ada ayatnya yang mewajibkan ngaji harus 2 jam full tit, tidak ada. Dimulai tit juga tidak ada. Jadi dinikmati aja sesantainya. Jadi minggu lalu terpaksa, dan alhamdulillah dengan libur itu kan mungkin lebih fresh. Saya juga lebih fresh. Biasanya setelah ada sakit itu ada sehat, ada hikmah di balik itu. Jadi yang pertama itu, saya ingat salah seorang guru saya satu ketika tanya pada saya, menurutmu mana yang lebih baik? Orang yang tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah capek sama sekali, tidak pernah susah sama sekali, dengan orang yang bisa sakit, bisa capek, dan bisa susah. Itu kalau kita mesti milih tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah susah. Tapi kalau kata guru saya tidak, justru akan lebih baik orang yang pernah sakit, bisa capek, dan hidupnya sekali-sekali susah. Karena dari sakit, dari capek, dari susah itu kita bisa ngambil banyak sekali hikmah. Kita bisa ambil banyak sekali manfaat. Orang bisa mensyukuri nikmatnya rasa sehat secara lebih serius dan dalam adalah orang yang pernah sakit. Orang bisa merasa dapat anugerah luar biasa ketika hidupnya senang, itu orang yang pernah merasakan sumpek, merasakan susah. Orang bisa bersyukur atas nikmat kebugaran, itu orang yang bisa capek dan pernah capek. Dan itu menunjukkan Allah masih care sama kita, masih peduli sama kita. Jadi katanya guru saya, loh, bersyukurlah kalau kita masih bisa capek. Pak, saya belajar lama-lama kok capek. Lu masih manusia. Saya kok bisa sakit, gampang sakit, masih manusia. Jadi harus kita syukuri situasinya apapun. Enak mana hujan atau hujan terus, atau ndak hujan-hujan, atau itu nanti akan kelihatan bahwa keragaman, dinamika, dan perubahan itu lebih enak untuk kita dibandingkan situasi yang tidak berubah-berubah. Oke, itu catatan pertama ya untuk ngaji malam ini. Jadi alhamdulillah saya masih manusia, bisa sakit. Kayak gini misalnya kok 2 jam sudah tidak kuat, ya alhamdulillah juga masih manusia juga, bisa capek. Pak mbok yo ngajinya yang sampai lama gitu, sampai jam 3, tidak kuat aku. Iya. Jadi saya syukuri sehat yang 50% malam ini. Yang kedua, saya itu sudah bikin materi hari ini Malik bin Nabi panjang-panjang. Ternyata pulang ke kantor ketinggalan.
Sampai rumah tadi, waduh materiku carry. Mau balik ya kantornya sudah dikunci. Jadi akhirnya saya cari, saya punya materi apa yang sekiranya belum saya sampaikan di ngaji. Ketemulah materi ini. Materi tentang hikmah, wisdom. Ini materi yang sering sekali saya ditanya, belajar filsafat itu gunanya apa? Ada ndak sih filsafat itu dalam Islam dan seterusnya. Yang menyambungkan filsafat dengan agama, dengan kita, dengan Islam itu ya ada di keywordnya, ada di wisdom, ada di hikmah. Kita ngomong sedikit-sedikit saja nanti tentang wisdom apa, paling tidak kita dapat gambaran selama ini apa sih yang dimaksud hikmah yang diomongkan oleh para filosof sejak kelahirannya di Yunani. Filsafat itu kan dikenal sebagai love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Cuma kita jarang menggali apa itu kebijaksanaan. Maka malam ini kita coba ngomong tentang wisdom. Dan singkat, mungkin tidak panjang-panjang. Karena ini ngaji yang penting kita dapat barokah dan pahalanya cari ilmu. Setelah itu kita istirahat biar tidak capek. Oke, bismillah ya. Langsung saja. Wisdom itu, kalau pakai istilahnya orang Buddha, berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Itu orang bijaksana. Jadi kemampuan berpikir dan mencari ilmu sekaligus mampu menjalankan ilmunya. Itu wisdom. Jadi ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense and insight. Semua yang kita ngaji dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir 2 minggu yang lalu, itu akan melahirkan kebijaksanaan kalau dia jadi rumus praksis hidup kita menuju yang baik. Jadi wisdom itu orangnya mampu mikir dan mampu bertindak. Ya, kalau level-level kita biasanya masih ability to think. Mau bertindak itu susah. Nanti yang sudah sepuh-sepuh, yang belum sempat mengejar banyak pengetahuan, itu biasanya dapat hikmah dari pengalaman. Otomatis. Makanya di situ ada insight, ada common sense, ada experience, ada understanding. Jadi bahannya pengetahuan itu banyak, tidak cuma dari kita ngaji kayak gini atau baca kitab. Tapi dia melahirkan hikmah, melahirkan kebijaksanaan kalau muncul dalam act, muncul dalam tindakan. Kalau di filsafat Yunani tipenya 2. Yang pertama phronesis, yang kedua sophia. Selama ini kita kenalnya sophia, yang kebijaksanaan transendental, yang berpikir abstrak, metafisik, itu dekat ke sophia. Ada satu lagi namanya phronesis. Phronesis itu tadi, kalau ada orang ngomong ilmu dan amal, itu phronesis. Jadi pengetahuan yang nyambung dengan praksis hidup kita sehari-hari, itu namanya phronesis. Jadi orang bijaksana itu mirip kayak orang Jawa. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Kelakon itu berarti ya beneran kita disebut orang berilmu. Kalau bahasa
Yunani berarti kita serius disebut orang bijaksana kalau pengetahuan dan tindakan kita nyambung. Hari ini kan kita lihat di TV itu banyak orang pinter-pinter, ya dokter, ya profesor, ya anggota DPR, tapi ilmunya sama kelakuannya tidak nyambung. Yang diomongkan mungkin mulia semua, tapi yang dilakukan bisa kebalikannya. Saya seminggu libur itu, tak ingat-ingat di media itu, beritanya itu, berita hampir semua tidak bijaksana. Ada kasus tiang listrik lah, ya kan? Ono kasus hidung pesek lah, ada kasus, ya kan? Itu bukan berarti mungkin dasar pengetahuannya apik kabeh, semua benar, cuma ada tidak pasnya. Tidak pas ini loh yang disebut tidak bijaksana. Kurang wisdom, kurang hikmah. Jadi maka kuncinya belajar filsafat itu harus dia melahirkan hikmah, kesesuaian antara think dan act, pemikiran dan tindakan. Terus mungkin jarang ada yang tahu bahwa istilah sapiens itu sinonim dengan istilah Sophia. Makanya manusia itu disebut Homo sapiens. Ini tak ceritani sebentar ya sejarahnya alam semesta manusia itu. Alam semesta ini kalau versi barat diawali dari namanya Big Bang. Big Bang itu sekitar 13-14 miliar tahun yang lalu. Tidak usah dibayangkan kalau uang kayak gimana itu. Pokoknya suwi banget terjadi Big Bang. Gara-gara Big Bang ini nanti ada lahir materi, energi, ruang, dan waktu. Kalau ilmu itu melahirkan ilmu fisika. Jadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. 300 tahun setelah itu lahir atom, molekul. Atom molekul itu ketika materi sama energi kawin. Tidak usah tanya penghulunya siapa. Jadi bersenyawa. Ketika nanti melahirkan atom, materi sama energi. Nanti gabungan dari atom lahir molekul. Itu sekitar 300 tahun setelah itu. Dan ini panjang sampai sekitar 3,5 miliar tahun. Kalau yang atom molekul tadi, kalau ilmu namanya ilmu kimia yang mempelajari. Sampai 3,5 miliar tahun ke belakang itu muncul namanya organisme. Organisme itu ketika tadi molekul-molekul bersenyawa lagi, kawin lagi, terus strukturnya jadi kompleks. Muncul macam-macam makhluk hidup, muncul macam-macam organisme. Ya. Sampai sekitar 700.000 tahun yang lalu muncul organisme yang sampai hari ini kita kenal sebagai manusia. Kemudian 100.000 tahun yang lalu dari 6 spesies manusia ini yang survive 1 spesies, ya kita hari ini. Dan kita juga mengalami beberapa revolusi. Jadi 100.000 tahun yang lalu itu revolusi kognitif namanya. Lahir manusia yang namanya Homo sapiens.
Terus 70.000 tahun kemudian 12.000 tahun yang lalu ada revolusi pertanian. 500 tahun yang lalu ada revolusi industri. Itulah manusia, sapiens. Jadi Sophia yang itu kebijaksanaan itu sinonim dengan sapiens. Jadi hidup kita itu betapa kecilnya kita. Sejak 14 miliar tahun yang lalu. Usia kita paling berapa puluh tahun. Makanya ndak usah kemaki. Ya kita itu kecil. Sak pinter-pinternya kita, sak dahsyat apapun yang namanya manusia, dia kecil. Jadi itu sapiens. Jadi makanya manusia disebut Homo sapiens. Sapien itu sinonim dengan wisdom. Nanti ada pandangan bahwa hidup ini, cirinya manusia itu sebenarnya ya ada di wisdom itu. Itu kan ada tokoh biologi Carolus Linnaeus yang bilang bahwa the dominant feature of human was wisdom. Jadi feature, apa feature itu? Wajahnya, karakter utama, tampilan utama yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain itu wisdom. Maka yang belum menemukan wisdom, kemanusiaannya belum utuh, belum jadi manusia. Kalau filsafat itu cinta wisdom, cinta kebijaksanaan, itu sebenarnya kita belajar filsafat itu belajar jadi manusia yang benar. Jadi tidak ribet. Bukan sesuatu yang, kan selama ini belajar filsafat itu rasanya elit luar biasa. Pokoknya ngerti filsafat itu kayak keren banget. Kayak gaya ngono kan, bayanganmu ngono. Tidak, sebenarnya sederhana. Belajar filsafat itu belajar jadi manusia. Bagian apanya? Karakter utamanya. Yaitu aspek sapiensnya, wisdomnya. Biar manusia itu berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Jadi itu nyawa tujuannya filsafat. Ya tak tambahi ayat kalau tidak percaya. Yo, boleh kan sekarang gitu, kalau tidak ono ayatnya kamu nanti dituduh bikin-bikin. Ini dari Allah loh, bukan dari saya. Ya, banyak sekali orang bilang kalimat Qurannya mana, hadisnya mana. Iya, Quran dan hadis pasti baik dan pasti benar. Cuma kita yang membaca Quran, memahami hadis itu tidak pasti baik dan tidak pasti benar. Itu yang sering orang miss. Seolah-olah begitu saya punya rujukan Quran hadis, aku mesti benar. Belum. Karena kita manusia, kita bisa salah, bisa keliru. Loh apa enggak boleh Pak pedoman Quran hadis? Ya boleh. Bahkan wajib dan harus. Karena kita punya keterbatasan. Cuma pemahaman kita bisa keliru. Kan itu rumusnya. Makanya tidak sah gaya. Kan kuncinya di situ. Kalau di Quran ada afahasibtum amnama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Itu tadi sejarah penciptaan yang saya ceritakan 14 miliar yang lalu itu pasti kejadiannya tidak kebetulan. Katanya Allah, apa mbok anggap afahasibtum itu bahasa Indonesianya. Apa kamu anggap kami ciptakan kalian itu abasa, iseng aja main-main. Tadi dari atom, molekul, organisme, terus yang menang cuma manusia. Ini skenario ini kan ya bukan main-main. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu nanti kembali padaku lagi. Jalannya jadi manusia yang baik. Itu maunya Al-Quran. Nah, kalau yang hikmah ini,
Wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Jadi Al-Quran ngomongnya, ingatlah nikmat Allah pada kalian dan apa yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab wal hikmah. Jadi kita punya dua pedoman, tidak cuma yang tertulis yang namanya kitab, Quran, hadis, tapi juga ada hikmah. Jadi Al-Quran juga nyuruh kita mikir, belajar jadi manusia yang baik lewat jalur hikmah. Dari Alkitab wal hikmah itu kita ya'idzukum bih. Ya'idzukum bih, yuk kita ambil nasihat banyak-banyak. Ya kalau hikmah itu sinonimnya falsafah, ya berarti kita ambil nasihat dari Sokrates, tidak masalah. Dari Plato, tidak masalah. Dari Nietzsche juga tidak masalah. Wong ngambil nasihat itu kan berarti ngambil yang baik-baik. Dari Alkitab juga tidak masalah, pasti. Jadi ada dua yang diberikan oleh Allah pada kita dan termasuk nikmatnya, dan kita disuruh bersyukur. Alkitab wal hikmah. Jadi ngaji filsafat ini termasuk bentuk syukur kita. Kita menggali hikmah. Oke, terus ini juga, ini tegas malahan ayatnya. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi Allah ngasih hikmah pada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau sudah belajar filsafat berseri-seri sampai ratusan gak paham-paham, belum dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang ngasih. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Kalau paham, alhamdulillah, berarti kita dikasih kebaikan yang banyak oleh Allah. Itu Quran loh yang ngomong, bukan saya. Jadi paham filsafat berarti ketemu hikmah, kita diberi kebaikan yang banyak. Cuma wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak termasuk orang yang ingat, orang yang sadar akal hal ini, kecuali ulul albab. Ini lebih dalam lagi, karena ulul albab itu mata batinnya. Jadi orang yang ngerti ini tidak cuma orang yang cerdas pikirannya, tapi yang mata batinnya terbuka, yang sadar. Jadi orang yang mau belajar hikmah itu berarti dia ulul albab. Jadi kan ada ulil absor, nggak ada abdalahnya. Terus ada ulul albab. Kalau absor itu urusan fisik mata. Nanti ada ulin nuha, urusan kecerdasan pikiran. Ada ulul albab, kecerdasan batin. Jadi berarti apa? Pendekatan kita pada hikmah membutuhkan keterbukaan hati. Dan bagi banyak orang itu terbuka hatinya kalau dapat hidayah dari Allah. Jadi kita mau belajar filsafat itu bagian dari sudah dapat hidayah dari Allah. Ada orang yang membacanya kebalik. Kamu belajar filsafat ya, tak doakan semoga dapat hidayah. Lo ndak mau belajar filsafat itu berarti kita diberi kebaikan oleh Allah banyak sekali, dan bagian dari hidayahnya Allah pada kita. Kemarin ada yang tanya, Pak, tapi kan kayak Ghazali itu Pak, belajar filsafat lama terus ditinggal masuk ke sufi. Berarti daripada gitu sufi aja Pak. Loh iya enggak apa-apa, cuma untuk sampai ke terminalnya Ghazali itu kamu harus lewat terminal filsafat dulu. Kalau kamu jujuk di sana, bisa jadi kamu belajar sufi tapi tidak dalam, tidak wisdom. Oke, wisdom itu kan tadi pengetahuannya benar, perilakunya benar, dan pas ruang dan waktunya. Oke, kalau itu definisi dari para filosof Muslim. Ada Al-Amiri, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina. Kalau Al-Amiri ya, hikmah itu sumbernya dari Allah. Saya selalu bilang tugas kita cuma belajar
dapat atau tidak kuncinya Allah. Jadi ayo kita belajar aja. Kalau katanya Al-Amiri, kalau dalam Al-Quran contoh lambang hikmah itu Luqmanul Hakim. Ada buku yang cerita bahwa Luqman Hakim itu kalau dalam Al-Quran nama lain dari Sokrates. Cariin ya bukunya. Yang nulis kelihatannya aslinya dari Malaysia, cuma jadi dosen di Unibrau, Malang. Jadi Luqman Hakim itu aslinya Sokrates itu. Cuma Luqman itu bukan nama, tapi julukan. Sama kayak Al-Hakim. Al-Hakim juga julukan gitu. Luqman itu kalau bahasa Arab artinya dari kata-kata lakoma yalkom. Lakoma yalkom itu menelan, atau orang Luqman itu tertelan atau dipaksa menelan. Dan Sokrates digelari orang yang tertelan, dipaksa menelan, karena akhir hidupnya dia dipaksa menelan racun. Dan nanti ada di buku itu agak tebal. Kalau ada yang mau e-booknya bisa cariin di Google Book. Ya urunan tuku lah. Kasihan yang nulis kalau kamu cuma copy paste. Argumennya panjang. Jadi Luqman Hakim itu kalau di buku itu digambarkan seorang awalnya budak dan kulitnya hitam. Memang wajahnya jelek, kan memang di banyak cerita Sokrates itu digambarkan memang jelek, perutnya gendut. Tapi dan di situ di compare pakai ayat banyak juga, ayat-ayat terus pikirannya Sokrates dan ada miripnya. Ya silahkan dicari. Kalau saya punya, cuma kamu nggak tak suruh ngopi, beliau aja. Oke, terus Al-Kindi. Kalau Al-Kindi sama. Kalau kita mendefinisikan filsafat itu love of wisdom, cinta kebijaksanaan, ya diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Kindi, filsafat itu hubbul hikmah. Kalau pakai bahasa Arab kan rasanya luweh islami. Jadi kalau kamu filsafat itu apa? Love of wisdom. Barat sekuler itu. Kasih yang Islam kalau itu. Falsafah itu hubbul hikmah, cinta pada kebijaksanaan. Bijaksana itu kan melampaui sekedar pengetahuan kayak tadi, tidak cuma knowledge, tapi juga act, jadi perilaku yang cocok dengan pengetahuannya. Kalau Ibnu Sina lebih panjang, lebih dalam, harus dipikir definisinya. Istiqmalun nafsil insaniyah bitasawwuril umur wat tasdik bil haqaiq an-nadhariyah wal amaliyah ala qadri taqatil insan. Jadi kita definisikan per kalimat ya. Yang pertama, hikmah itu kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna. Kalimat yang pertama itu menunjukkan hasilnya. Orang yang belajar filsafat, jiwanya akan sempurna. Jalannya untuk jiwa sempurna apa? Menangkap makna segala sesuatu, kemudian menyatakan kebenaran pakai lisannya, dan melakukan yang dia katakan sesuai kemampuan. Berarti filosof itu orang yang jiwanya sempurna. Dan jiwanya sempurna karena apa? Karena dia tahu kebenaran, yang diomongkan juga atas dasar kebenaran yang sudah dia tahu, dan yang dia lakukan cocok dengan yang dia omongkan sesuai kekuatan dan kapasitasnya. Itulah filosof dalam definisinya Ibnu Sina. Jadi dari aspek teori, hikmah itu ternyata luar biasa untuk tujuan kita sebagai sapiens, manusia cerdas. Terus kalau ini dari Lisanul Arab, mirip-mirip saja.
memahami segala yang baik dan menguasai segala yang baik. Menguasai itu berarti ya diomongkan, ya dijalankan. Ibnu Qayyim juga begitu. Melakukan sesuatu dengan cara yang seharusnya, di waktu yang seharusnya. Ini yang dekat kayak definisinya bahasa Indonesia. Bijaksana itu tepat ruang dan waktu dan caranya. Banyak hal baik, realistis, tapi tidak cocok ruang, waktu, dan caranya. Maunya mengingatkan, jadinya menyakiti. Yang diomongkan kebenaran, tapi minus kebijaksanaan. Kenapa? Hasilnya malah kontraproduktif. Jadi apa-apa itu harus pas caranya, ruangnya, dan waktunya. Ya banyak, saya sering ngasih ilustrasi. Barang baik itu kalau cara, ruang, dan waktunya tidak pas, jadi jelek. Membantu teman itu bagus, tapi waktu ujian akhir jelek. Ya kan? Oke. Peduli dengan teman itu bagus, tapi terlalu peduli jadi jelek. Kita menyebutnya kepo. Nah, itu kan jelek. Tapi peduli bagus. Ingin tahu kondisi teman bagus, tapi kalau keterlaluan jadinya jelek. Lu mau ngaji ini aja kan bagus, tapi ketika dia caranya jelek, ruangnya ndak pas, metodenya ndak pas, jadinya ndak bijaksana, hasilnya bisa kontraproduktif. Misalnya, yuk ngajinya kita ganti ya waktunya yang semua orang bisa. Ini kan masih, kalau sore gini banyak yang sibuk, kita ganti jam 1 malam ya ngajinya misalnya. Kan nanti banyak yang longgar. Itu ruangnya ndak pas, hasilnya jelek pasti. Jadi, atau ruangnya ndak pas. Yuk kita ngajinya sekali-sekali jangan di masjid lah, ndak seru. Kita pindah ngajine ning ndi lah kono, di mall apa, ayo di Ambarukmo kita bikin ngaji kayak gini misal. Kamu mesti ndak konsen, wong di masjid aja hening kayak gini kamu ndak paham-paham apa maneh ning mall. Ya kan, kamu lagi enak-enak ngaji terus keliwar-keliwar SPG-nya, kamu mesti nggak jadi lihat slide-nya. Mesti kamu tolak-tolak.